Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Ningsi dari TK Tiara Bunda Painan. Saya Yusda Sriningsi dari SMA Negeri 1 Lengayan. Saya Detri dari PT SDN 47 Kota Lamo. Nah, kami akan menampilkan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Detri. Selamat siang Bu Yer. Oke Bu Detri, hari ini kita mau melakukan observasi terhadap proses coaching yang akan Bu Detri lakukan. Namun ini adalah percakapan pra-observasi. Di sini nanti Bu Detri akan dilihat proses percakapannya, di mana rubrik penilaian kita adalah yang pertama, apakah nanti percakapan ini sesuai dengan alur urutan. Kemudian percakapan ini juga nanti akan mengisi beberapa kompetensi, yaitu kompetensi yang pertama adalah pengetahuan, kemudian proses kreatif, lalu di sini adalah memaksimalkan potensi. Namun di sini Bu Detri, yang ingin ditanyakan kepada Bu Detri adalah kira-kira potensi mana yang ingin Bu Detri kembangkan? Kompetensi antara kan kompetensi yang kompetensi itu ada tiga ya. Yang pertama itu kan kehadiran penuh, mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini yang ingin saya kembangkan dua terutama Bu, mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. Karena ketika kita melaksanakan antara coach dan coach itu kan sebagai coach saya harus mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan oleh coach saya. Nah, kemudian nanti saya akan juga mengajukan pertanyaan terkait masalah yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian Bu Detri, pertanyaan selanjutnya, indikator kata capaian apa yang ingin Bu Detri capai? Indikator yang ingin saya capai itu Bu, kan di sini saya menggali potensi coach saya. Kemudian indikatornya saya mengidentifikasi apa masalah yang sedang dihadapi. Kemudian saya lakukan rencana aksi ke depannya itu terkait masalah coach saya ini. Oke Bu Detri, hanya itu percakapan kita pra-observasi. Silakan Bu Detri melakukan proses coaching dan nanti kita akan bertemu lagi di percakapan berikutnya. Iya, terima kasih Bu. Oke Bu Detri. Assalamualaikum Vina. Waalaikumsalam Bu Detri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Vina? Alhamdulillah baik Bu Detri. Bu Detri gimana? Alhamdulillah sehat Bu Vina. Katanya Bu Vina ada yang ingin Vina sampaikan pada pertemuan hari ini. Kira-kira apa yang ingin Vina sampaikan? Iya Bu Detri, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan keluh kesah saya yang saya rasakan di sekolah, yaitu masalah dengan salah satu anak murid saya di kelas yang bernama Adel. Sebagaimana kan kita tahu anak TK tuh aktif, menyenangkan, dan kelihatan senang, bahagia. Tapi Bu Vina tidak menemukan pada Adel ini seperti itu. Adel ini suka murung, tidak mau ikut dengan kegiatan temannya. Kan dari awal kan kita ada berbaris, ada senam, ada kegiatan di dalam. Adel ini cuma melihat dan merenung. Kadang dia sendiri itu sedih, air matanya berlinang seperti itu. Jadi saya sebagai guru di sini sedih melihat Adel karena Adel ini tidak seperti teman yang lain. Iya Bu Vina, dari beberapa hal yang Bu Vina sampaikan tadi, apakah Bu Vina sudah mengidentifikasi masalah yang ada dihadapi anak tersebut? Kira apa penyebabnya gitu Bu, anak itu sampai seperti yang Bu Vina katakan tadi? Iya, yang pertama tentu saya mengintrospeksi diri dulu sebagai guru ya. Sebab anak yang lain itu kan ikut dengan apa yang Bu Vina sampaikan, sementara Adel enggak. Bu Vina ngerasa begini, apakah Adel ini tidak suka dengan sekolah, atau tidak suka dengan saya sebagai gurunya, atau tidak suka dengan suasana di kelas atau teman-temannya. Tapi Bu Vina udah coba menanya ke Adel ini, Adel ini cuma diam Bu Detri, dia tidak mau menjawab. Ini udah hampir 2 bulan sekolah, Bu Vina belum pernah mendengar suaranya. Nah, seperti itu Bu Detri. Jadi Bu Vina gimana ya akhir ini agar bisa sama dengan anak yang lain? Apa saja yang sudah Bu Vina lakukan terhadap Adel? Misalnya apakah Bu Vina sudah melakukan pendekatan atau bagaimana gitu? Kita udah melakukan pendekatan pada Adel. Yang pertama Bu Vina tanya, Adel kenapa kok Adel sedih? Kenapa
terus Bu Pina tanya apakah Adel nggak suka dengan Bu Guru, dia juga nggak jawab Bu Detri. Terus apakah Adel nggak mau sekolah? Nah, kalau nggak mau sekolah apa sedih, kalau ngapa Adel nggak gembira, ada apa Adel? Tapi Adel nih tetap tidak menjawab Bu Detri. Jadi Bu Pina rasanya bingung, udah lama ya jarang ditemukan seperti itu. Dari beberapa hal yang Pina sampaikan tadi, apakah Bu Pina, kan Bu Pina tadi sudah melakukan pendekatan juga kepada Adel. Apakah apalagi yang sudah Bu Pina lakukan, apakah Bu Pina sudah pernah tidak berkolaborasi juga dengan rekan sejawat Pina, atau kan tadi Adelnya cuma diam, pernah tidak mencari tahu itu selain dari Adel itu sehingga Bu Pina bisa menyelesaikan masalahnya gitu? Iya, yang pertama Bu Pina nanya Adel kan tidak ada menjawab. Selanjutnya Bu Pina tanya dulu ke Ibu Kepala Sekolah, latar belakang ada orang tuanya. Terus berkolaborasi juga dengan teman, mana tahu dengan Bu Pina nak mau, dengan Ibu Guru yang lain mau. Nah, Bu Pina berkolaborasi dengan teman yang kelas sebelah. Terus Bu Pina bilang dulu sama Ibu Kepala, karena nanti kalau nggak bisa dengan Ibu Guru, nanti kan Bu Pina akan menanyakan juga kepada orang tuanya. Seperti itu yang Bu Pina lakukan. Pina coba dulu dengan Ibu Guru yang lain yang ada di sekolah itu Bu. Apakah setelah Bu Pina lakukan beberapa hal sudah berkolaborasi, kemudian menghubungi orang tua Adel, apakah Bu Pina sudah menemukan penyebab Adel seperti itu, kenapa gitu Bu Pina menemukan solusi masalahnya? Bu Pina kan di samping dari guru tadi kan sama responnya, jadi Bu Pina coba lagi dengan orang tuanya. Kata orang tuanya, Adel ini kurang semangat tuh karena apa? Kayaknya bangun pagi, malas bangun pagi. Jadi dia mau sekolah tapi maksudnya tuh sesuka dia. Nah, tentu mamanya, karena mamanya kerja pagi, tentu Adel harus dibangunkan dan harus diantar. Seperti itu kata mamanya Bu Detri. Bangun pagi ini Adel yang susah gitu. Karena tidurnya terlalu malam mungkin. Nah, jadi bangunnya susah sehingga tiap sekolah itu dia merasa terpaksa dia sekolah. Kayak sepertinya minatnya kurang untuk sekolah, dia lebih nyaman di rumah, enak dia gitu, seperti itu. Jadi masalahnya Bu Pina sudah menemukan masalahnya bahwa Adel seperti itu karena malas bangun pagi sehingga dia tidak semangat untuk belajar. Iya. Kira-kira setelah Bu Pina menemukan masalah Adel ini, langkah apa kedepannya yang akan Bu Pina lakukan sehingga Adel ini merasa senang ketika belajar gitu? Yang pertama tadi kan Pina sampaikan ke mamanya, mengingatkan pada mamanya bahwa jangan terlalu dibiarkan tidur malam, agar ada bangunnya pagi lebih fresh. Nah, dan untuk yang Bu Pina lakukan di sekolah, yang pertama Bu Pina lewat cerita apa saja yang dilakukan. Nah, kalau yang terlambat tentu dia tidak mengikuti kegiatan pagi, sehingga Adel ini ada merasa pas temannya jawab apa yang dilakukan dari hari ini, Ada tentu tidak tahu, karena dia atau diam, tidak mau menjawab. Terus Bu Pina menyediakan juga kegiatan yang menarik yang disukai Adel. Mana tahu selama ini kegiatan kita lakukan Adel tidak menyukainya. Nah, dengan mengadakan kegiatan menarik agar Adel itu bisa lebih semangat, bisa lebih kreatif dan menyenangkan seperti temannya, bisa mengikuti kegiatan apa yang kita lakukan di sekolah. Berarti intinya di sini Bu Pina sudah menemukan solusinya tadi, kemudian Bu Pina juga melakukan rencana ke depannya. Berarti semoga yang Bu Pina rencanakan nanti bisa merubah Adel gitu ya Bu Pina. Berarti dari rencana Bu Pina ini kira-kira ya Bu Pina, kalau dari angka 1 sampai 10 berapa kira-kira Kalau kemungkinan ini kita kan rencananya gitu kalau kan. Pina lihat untuk dari Adel dari 1 sampai 10, kalau teman-temannya mungkin berada di 8 di 9. Mungkin di Adelnya masih 4 atau 5, jauh gitu kan. Karena dia hanya diam, murung dan melihat gitu. Tidak melakukan seperti temannya. Berarti Adel ini masih, kalau kita hitung dari level 1 ke 10, Adel masih berada di 4, 5 seperti itu. Semoga dari apa yang Bu Pina sampaikan nanti, Bu Pina sudah menemukan sudah mengetahui masalah yang dihadapi Adel, kemudian Bu Pina sudah mempunyai rencana ke depannya. Semoga apa yang Bu Pina rencanakan nantinya membawa perubahan kepada Adel dan Bu Pina.
Ya, mungkin sampai di sini percakapan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini membawa solusi bagi Vina nantinya ya Bu Vina. Iya. Terima kasih Bu Detri Iya. telah mendengarkan kisah hari ini. Iya, terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi. Amin. Oke Bu Detri, Ya Bu. kita bertemu lagi pada percakapan pasca observasi. Benar sekali. Ya, jadi di sini Bu Detri, dari hasil pengamatan saya terhadap proses coachingnya Bu Detri sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta, di mana tadi Bu Detri sudah menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Vina, dan Bu Vina pun bisa menemukan sendiri solusi terhadap masalah yang beliau hadapi. Dan Bu Detri juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali kemampuan Bu Vina di dalam menguraikan masalah yang sedang beliau hadapi. Namun Bu Detri, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Detri kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap coaching tadi ya Bu ya. Iya. Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sama mendengarkan aktif. Karena ketika kita melakukan coaching, kita harus mendengarkan sepenuhnya apa yang disampaikan oleh coach kita. Sehingga kita sebagai coach bisa membantu coach kita dalam menemukan masalahnya. Seperti itu. Kira-kira Bu Detri, dari proses percakapan coaching antara Bu Detri dengan Bu Vina, kira-kira bagaimana penilaian Bu Detri terhadap proses itu? Tadi prosesnya cukup berjalan baik Bu, berjalan baik dan lancar antara saya dan Bu Vina. Nah, di mana di sini kami saling berinteraksi terkait permasalahan yang dihadapi coach saya. Di mana tadi kan coach saya mengemukakan apa yang menjadi kendalanya, sehingga setelah kita berinteraksi tadi ditemukanlah penyebab dari masalah yang dialami oleh coach saya tadi. Oke, seperti itu. Ya, oke Bu Detri, mudah-mudahan selanjutnya kita bisa lebih maksimal lagi di dalam melakukan proses coaching, baik kita sebagai coach nantinya bagi teman sejawat kita, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di percakapan yang berikutnya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Detri, mudah-mudahan Bu Detri selalu sehat. Alhamdulillah, begitu pun sebaliknya ya Bu ya. Ya.